Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bihidayatihi yahtadid dhalun wa bitaufiqihi yartaji'ul dhalimun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini dengan izin Allah, takdir Allah, juga sudah barang tentu pertolongan Allah, kembali kita bisa bersilaturahim, bertatap muka setelah kita sama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah. Tentu kita berharap mudah-mudahan sholat subuh berjamaah yang baru kita tunaikan menjadi ibadah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kebersamaan kita setelah menunaikan sholat menjadi kebersamaan yang di dalamnya ada rahmat dan ampunan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita akan melanjutkan belajar bersama kita lebih dekat dengan Al-Quran. Dan pada pagi ini kita masuk ke ayat 6 surat Al-Baqarah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita menyelesaikan 5 ayat di dalam surat Al-Baqarah. Seperti biasa kita akan coba baca terlebih dahulu beberapa ayat, diawali dari ayat 6 surat Al-Baqarah ini. Mangga silakan dibuka mushafnya, atau masih apal ya ditalar gitu, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا
wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik teman-teman, 5 ayat ya, 5 ayat. Di ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan tipe orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengambil manfaat dari Al-Quran ya. Disebutkan beberapa tipe: beriman kepada yang gaib, orang yang bertakwa itu ciri-cirinya yang kemarin ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, kemudian wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, mengeluarkan sebagian rizki yang Allah berikan kepadanya. Terus juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, juga kitab-kitab sebelumnya, dan juga mereka terhadap hari akhir yakin. Maka orang-orang yang seperti itu berada di atas petunjuk, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Nah, itu tipe yang pertama. Di ayat ke-6 dan ke-7 ini menggambarkan, menginformasikan tipe manusia yang kedua. Diawali dengan kalimat innalladzina kafaru. Inna, sesungguhnya. Ini menunjukkan sesuatu yang pasti. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kafaru, ini bentuk fi'il madi ya. Kafaro, kafaro, kafaru. Nah, gitu. Ada humnya di sana. Mereka kafir. Sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka. A'anzartahum, A-nya istifham. Apakah anzartahum, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Fi'ilnya anzaro, fa'ilnya ta, maf'ulun bihnya hum. Kata kerjanya anzaro, subjeknya ta, objeknya hum. Anzarta, engkau memberi peringatan, hum, kepada mereka. A'anzartahum, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka? Am, atau lam, tidak. Tundirhum, sama ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka. La yu'minuna, mereka tetap tidak beriman. Baik teman-teman, bismillah. Di tambihan. Kafaro, yakfuru, kufran. Ini arti asalnya menutupi.
Innalladzina kafaru, kafaru dari turunan ini, kafaro, kafaru gini ya. Kafaro dia seorang laki-laki menutupi. Kafaro telah menutupi. Dia dua orang laki-laki telah menutupi. Kafaru mereka laki-laki telah menutupi. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir, mereka telah menutupi. Menutupi apa? Menutupi anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab anugerah tersebut harusnya menjadikan manusia bersyukur kepada Allah, bukan sebaliknya jadi kufur kepada Allah. Pertanyaannya, apa saja yang mereka tutupi atau anugerah Allah itu apa saja? Quran surat An-Nahl 16 ya, ayat 78. Ini jawabannya. Kalimatnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum. Nah ini dia. Untuk mengetahui apa yang mereka tutupi, maka ayat ini memberikan informasi kepada kita semua. Wallahu, dan Allah lah, akhrajakum, dia yang telah mengeluarkan kalian, mimbutuni, dari perut-perut, ummahatikum, ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak kalian memiliki ilmu sedikit pun, dalam keadaan bodoh. Semua orang dilahirkan oleh ibunya ya, oleh Allah dikeluarkannya dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Maka kemudian Allah memberikan anugerah, pemberian kepada manusia, wa ja'ala, dan dia jadikan, di sini ada huwa kepada Allah, dan Allah jadikan lakum, bagi kalian, as-sam'a. Satu, apa as-sam'a? Pendengaran, bukan telinga. Kalau telinga, udunun. As-sam'a. Yang kedua, wal absara, dan penglihatan. Wal afidah, dan hati. Inilah tiga pemberian anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, yang dengan sebab as-sam'a, al-absar, al-afidah, maka menjadikan manusia menjadi hamba-hamba yang bersyukur. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Tashkurun, tashkuruna, ya maaf, tashkuruna. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir, mereka menutupi as-sam'a, menutupi al-absar, al-afidah. Tiga pemberian yang Allah anugerahkan ini yang bisa menyebabkan manusia bersyukur. Nah, mereka mah tidak, justru mereka tutupi as-sam'anya, pendengarannya, sehingga mereka tuli dari ayat-ayat Allah. Kemudian absor, penglihatannya, sehingga mereka buta dari ayat-ayat Allah. Al-afidah, hatinya pun mereka tutupi sehingga mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Maka kalau sudah begitu, kata Allah, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Baik engkau Muhammad, a'andarta, tanya kepada Nabi Muhammad, baik engkau berikan mereka peringatan,
Amlam tundirhum, atau engkau tidak beri mereka peringatan, tetap saja la yu'minun, pakai fi'il mudhari. La yu'minuna. La yu'minuna. Ini fi'ilnya fi'il mudhari. Artinya apa? Terus-terusan, terus-menerus tidak akan pernah beriman. Kenapa? Karena ketiga potensi yang Allah berikan itu sudah mereka tutup rapat-rapat, sehingga diberikan peringatan ataupun tidak, tetap mereka tidak akan pernah beriman. Pertanyaannya, apakah ini berlaku kepada semua orang-orang kafir? Ternyata tidak. Kalau kepada semua orang-orang kafir setelah turun ayat ini, Nabi eureun dakwahna. Nabi berhenti menyebarkan Islamnya. Ya, ternyata yang dimaksud kafaru di sini adalah orang-orang khusus yang Allah berikan pengetahuan tersebut kepada Rasulullah. Di antaranya adalah masyarakat atau tokoh-tokoh musyrikin Mekah yang sudah sedemikian mendarah daging kekufurannya. Disebutkan dalam beberapa tafsir, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf di antaranya, kemudian Walid bin Mughirah. Ada lagi yang lain-lainnya tentu. Nah, kafaru di sini adalah contoh-contoh mereka. Meskipun Rasulullah punya keinginan yang sangat kuat untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam, dan seringkali Rasulullah merasa bersedih ketika mereka menolak terhadap ajakan tersebut, maka dengan turunnya ayat ini ditegaskan oleh Allah, tidak mesti kamu bersedih lagi melihat orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka sudah benar-benar menutup semua potensi yang Allah berikan kepadanya. Kekehwe di kumaha-kumaha ge angger gitu. Ya. Nah, ini tidak bertentangan dengan surat An-Nasr yang menegaskan waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan melihat manusia masuk ke dalam agama Islam afwajan, berbondong-bondong. Siapa yang masuk berbondong-bondong? Siapa? Manusia yang mana? Manusia yang kafir. Tapi kafir yang dimaksud bukan kafir yang disebutkan dalam ayat ini. Karena kafir yang disebutkan dalam ayat ini sudah demikian mendarah daging, yang sudah tidak bisa lagi berubah. Ya, ini yang dimaksud innalladzina kafaru. Tidak semua orang kafir, tapi kafir-kafir tertentu yang Rasulullah tahu, diberikan informasi oleh Allah. Nah, dengan turunnya ayat ini, maka kemudian Rasulullah tidak lagi merasa bersedih hati ketika dakwahnya ditolak. Karena sesungguhnya Allah yang maha tahu level kekafiran seseorang gitu ya. Ketika Allah berkehendak memberikan hidayah, maka Allah berikan hidayah. Ketika tidak, ya tidak. Tapi kafir yang di sini sudah tertutup akan hidayah. Maka kalau kemudian mereka tetap seperti itu, nanti akibatnya apa? Quran surat Al-A'raf ayat 179 ini memberikan penjelasan. Kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Walaqad, dan sungguh, dara'na, kami telah sediakan, li jahannama, bagi neraka jahanam itu penduduknya adalah katsiran minal jinni wal insi. Kemudian Allah menegaskan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum
Dzul. Iya. Nah, kalau as-sam'a, al-absar, al-afidah sudah tertutup rapat, sudah tidak mau lagi menerima cahaya hidayah, tidak mau lagi menerima keterangan-keterangan agama, maka Allah tegaskan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh telah kami sediakan bagi neraka jahanam itu penghuninya kebanyakan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum kulubun. Mereka memiliki kulub. Jamak taksir dari qalbun. Yang di ayat ini disebut afidah nih, nyambung ke dia. Mereka memiliki hati-hati. Tapi hatinya layab kohuna biha. Dengan hati tersebut mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Karena hatinya ditutup rapat-rapat. Afidah lah. Walahum a'yunun, dan mereka pun memiliki a'yun. Ini jamak taksir dari ainun. Ainun apa? Mata. Kalau di sini disebut absor, penglihatan. Walahum a'yunun, dan mereka memiliki mata-mata. La yubsiruna biha, tapi dengan matanya itu mereka tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah. Yang terakhir walahum adhanun, ini pun sama, jamak taksir dari udunun, kembali kepada as-sam'a. Dan mereka pun memiliki telinga-telinga la yasma'una biha, tapi dengan telinganya mereka tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Apa yang kemudian terjadi? Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti al-an'am, binatang ternak. Balhum adzallun, bahkan lebih sesat, lebih hina dari binatang ternak. Nah, orang-orang yang kafir seperti itu ya diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Semuanya sama manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi dengan sebab menutup potensi yang Allah berikan, maka berubah menjadi makhluk yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah sekalipun dari binatang ternak. Itulah orang-orang kafir yang dimaksud, yaitu orang-orang kafir yang sekali lagi sudah sedemikian mendarah daging kekufurannya, sehingga as-sam'a, al-absar, al-afidahnya sudah mati dari agama, sudah tidak mau menerima informasi-informasi dari agama. Maka karena itu mati, akibatnya mereka akan masuk neraka jahanam. Ya, ngeri ya, karena telinga punya atau pendengaran punya, mata penglihatan punya, hati punya, tapi ketiganya menjadi lumpuh ketika disampaikan keterangan-keterangan tentang agama. Itulah orang-orang yang menutup diri. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir, yaitu menutup hati, menutup mata, menutup telinga, sawaun sama saja bagi mereka. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka tetap tidak akan beriman. Memakai fi'il mudhari menegaskan senantiasa tidak akan pernah beriman. Kemudian ayat ketujuh, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatama itu arti asalnya menyegel, disegel gitu. Kalau ada bangunan yang sebutlah pabrik yang membuat sesuatu yang ilegal, kemudian disegel ke polisi, garis kuning. Nah, seperti itu ya. Khatama itu disegel, ditutup dengan sangat rapat, tidak ada celah sedikit pun. Maka yang menutupnya di sini fa'ilnya Allah. Khatamallahu, Allah telah menutup ala qulubihim, atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, gisawatun, ada sebuah penutup.
Ya, jadi seolah-olah kalau melihat redaksi ayatnya Allah teh telenges. Apa telenges? Kehilangan Rahman Rahimnya. Karena kenapa mereka bisa seperti itu? Karena Allah khatamallahu. Allah menutup dengan rapat. Allah melak, menyegel gitu. Nah, teman-teman, ini tidak terjadi begitu saja. Ini ada sebab. Ada sebab. Sebabnya apa? Sebab pada awalnya mereka pura-pura tuli dari ayat-ayat Allah. Mereka pura-pura bisu dari ayat-ayat Allah. Mereka pura-pura tidak memahami ayat-ayat Allah. Ini sudah menjadi sunatullah, teman-teman. Kalau sesuatu dibiarkan, ya, sesuatu keburukan dibiarkan, pada awalnya merasa, aduh gimana gitu. Tapi kalau terus-terusan ini berlangsung, maka tidak merasa lagi sebagai sesuatu yang buruk, bahkan tidak malu lagi terlihat orang sekalipun. Mereka terus-terusan ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Allah, mereka menutup telinga, mata dan hatinya, dan ini terus-terusan berulang. Sehingga dengan perbuatannya itu sendiri, maka kemudian terjadilah penguncian yang ketat atau pengelakan, penyegelan terhadap hatinya. Inilah yang kemudian disebutkan qalbun mayyitun, hati yang sudah menjadi mayit. Jelemana mah hirup tapi mayat hidup. Kenapa disebut mayat hidup? Ketiga potensi yang Allah berikannya sudah mati. Banyak tuh mayat hidup. Banyak mayat hidup. Ya. Zombie Island, cina filmnya ya, film Zombie Island. Sesungguhnya tidak usah film. Ketika orang sudah mati hatinya, mati penglihatannya, mati pendengarannya, itulah qalbun mayyitun. Ya, hati yang sudah mati. Jadi kaditu kadina teh mayat hidup gitu. Nah, jadi pengertian khatamallahu bukan Allah kehilangan Rahman Rahimnya. Tapi ini dengan disebabkan orang itunya sendiri, ya, terus-terusan melakukan kepura-puraan, tidak mendengar, tidak melihat, tidak memahami. Maka pada akhirnya sudah istizroj, des aja langsung dilak, langsung disegel oleh Allah, sehingga sehebat apapun kekuatan ingin membuka segel ini tidak akan pernah bisa terbuka. Karena Allah yang maha hebat, yang maha kuat, telah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Maka walahum adzabun azimun, dan lahum bagi mereka adzabun, ada siksaan, azimun yang sangat berat. Ya, adzabun menjadi mubtada muakhar. Ya, karena ini dorfiyah. Lahumnya menjadi khobar muqaddam. Adzabun mubtada muakhar, azimun menjadi sifat dari adzabun. Maka bagi mereka adalah ada siksaan yang sangat berat. Mana siksaan yang berat? Ini ayat ini yang menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad darokna li jahannama. Jahanam adzabun azim bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang menutup mata dan hatinya dari ayat-ayat Allah. Teman-teman, inilah tipe manusia yang kedua yang disampaikan dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Setelah tipe yang pertama yaitu tipe muttaqin, tipe yang kedua adalah tipe kafirin. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup diri. Rugi ya kalau menjadi orang yang kafir, karena sehebat apapun perbuatan baiknya, ya, karena orang kafir juga berbuat baik, ya tidak? Iya, karena secara fitrah manusia itu mencintai kebaikan. Jadi orang kafir sendiri pun banyak yang berbuat baik. Tetapi sebaik apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir, maka tidak akan pernah sampai kepada derajat amal soleh. Kenapa? Karena yang mencapai derajat amal soleh itu, kalau titik pemberangkatan perbuatannya itu beriman kepada Allah. Inilah nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam.
Kenapa disebut nikmat yang paling besar? Karena dengan sekecil apapun perbuatan yang dilakukan, yang titik pemberangkatannya iman, berpeluang menjadi amal soleh. Kerugian yang besar orang yang berada di luar Islam. Kenapa? Sehebat apapun perbuatannya, sebanyak apapun perbuatan baiknya, tidak akan pernah sampai kepada amal soleh. Hanya dihukumi baik saja oleh manusia, oleh adat. Orang kafir nyumbang bencana alam baik, kata siapa tidak baik? Ya, tapi sayang tidak akan pernah menjadi amal soleh. Orang kafir menyantuni fakir miskin baik-baik, tapi tetap tidak akan sampai kepada derajat amal soleh. Kenapa? Karena dia tidak berada dalam kondisi iman kepada Allah. Dan ayat Quran menerangkan seperti itu. Matsalul ladzina kafaru a'maluhum kasyarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'an. Perumpamaan amal-amal orang kafir itu bagaikan fata morgana yang dianggap air oleh orang yang tengah kehausan. Surat An-Nur, ya. Dia beramal banyak, seolah-olah fata morgana saja, dianggap air oleh orang yang kehausan. Tetapi ketika orang yang kehausan datang ke tempat itu, ada nggak airnya? Tidak ada, karena ini fata morgana. Nah, demikian pula dengan amal orang kafir. Dalam surat An-Nur digambarkan seperti fata morgana. Dalam surat Ibrahim digambarkan seperti debu yang berada di atas batu kemudian ditiup oleh angin yang sangat kencang. Pada suatu hari terjadi angin yang kencang, maka sedikit pun tidak tersisa dari debu tersebut. Inilah gambaran amalan-amalan orang-orang kafir. Jadi sekali lagi teman-teman, sangat-sangat beruntung kita berada dalam keadaan muslim, berada dalam keadaan beriman kepada Allah. Sedikit apapun, sekecil apapun amal yang kita lakukan, kalau berangkatnya iman kepada Allah disertai dengan ikhlas hanya untuk Allah, maka insya Allah inilah yang akan menjadi amal solih. Baik, ini tipe yang kedua. Ayat 8 sampai dengan kurang lebih 13 ayat selanjutnya berbicara tentang tipe manusia yang ketiga. Kalau berbicara tipe manusia yang ke-1 cukup dengan 5 ayat. Tipe yang kedua cukup dengan 2 ayat. Tapi tipe manusia yang ketiga kurang lebih ada 13 ayat. Manhum, siapa mereka? Tipe yang ketiga ini adalah tipe orang-orang munafik yang tidak pernah Rasulullah berhadapan dengan mereka ketika berada di Mekah. Periode Makkiyah itu tidak ada orang munafik, tidak mukmin, kafir gitu. Ya, tapi ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, barulah berhadapan dengan orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik itu? Orang-orang munafik teh kafir-kafir kene, tapi kafir yang pengecut. Tidak mau memperlihatkan kekafirannya di hadapan orang-orang Islam. Dan meyakinkan kepada teman-temannya yang kafir bahwa sesungguhnya dia adalah kafir ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, begitu. Disebut nate ular berkepala 2, lain di mulut, lain di hati. Tatan gitu munafik teh. Ya. Dan tokoh munafik Madinah, bapak biangnya munafik Madinah, dijelaskan dalam beberapa tarikh. Itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah tokoh munafik Madinah yang menjadi provokator untuk menjadikan orang-orang yang lainnya seperti dia menjadi munafik. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi seorang munafik? Konon sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, hampir-hampir saja Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi pemimpin Madinah, menjadi penguasa Madinah. Hampir menjadi penguasa Madinah. Tapi ketika Rasulullah sampai di Madinah, kemudian banyak orang yang tertarik dengan
pribadi Rasulullah, bahkan menyatakan diri masuk ke dalam Islam, maka Abdullah bin Ubay bin Salul merasa ditinggalkan. Kamarana cenah ieu teh kalakah ka Muhammad cenah. Dia mau menyatakan penolakannya tidak berani menyatakan penolakannya, maka dia pura-pura masuk Islam dengan menyatakan kalimat syahadat. Dan ini diabadikan dalam surat Al-Munafikun. Ayat pertama ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini ayat mengabadikan bagaimana orang-orang munafik bersahadat di hadapan Nabi. Tapi Allah bantah syahadat mereka itu bohong, dusta. Allah yang sangat tahu ya. Nah, inilah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di Madinah ya. Yang kemudian disebutkan dalam beberapa ayat tipe yang ketiga, yaitu tipe orang-orang munafik. Dan ini lebih bahaya dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir mah puguh gitu, jelas. Berhadapan dengan kafir mah puguh. Tapi berhadapan dengan orang-orang munafik teu puguh. Makanya kita harus tahu karakter, sifat orang-orang munafik seperti apa, dijelaskan dalam Quran, dijelaskan dalam hadis. Dan lebih yang harus kita waspada lagi, dalam sebuah riwayat pernah Rasulullah berdoa dengan cukup panjang. Maka kemudian mengundang penasaran seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kau mintakan kepada Allah? Sedemikian khusyuknya engkau berdoa." Maka kemudian Rasulullah menyatakan, aku meminta 3 kepada Allah, 3 hal, dikabulkan yang 2, yang 1 tidak dijawab oleh Allah. Dikabulkan yang pertama, kata Rasulullah, ya Allah, jangan kau binasakan umatku seperti kau binasakan umat-umat terdahulu. Permintaan Rasulullah ini dikabulkan oleh Allah hari takeneh, gitu ya. Jadi kaum muslimin ini tidak akan ada yang dibinasakan seperti umat-umat terdahulu, kaum nabi-nabi terdahulu, ya. Kaum Ad, kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Lut, itu kan ketika melakukan kedurhakaan, kemaksiatan terus-menerus dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Keunggulan umat Nabi Muhammad. Seancur-ancurna gitu ya, umat Nabi Muhammad tidak akan dibinasakan seluruhnya seperti umat terdahulu. Ya. Padahal kalau melihat kemaksiatan sigana, maaf ya kalau tidak sepakat, kemaksiatan yang dilakukan oleh umat terdahulu dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh umat zaman kiwari, kira-kira parah mana? Parah kiwarinya, so, lihat. Dulu orang-orang musyrikin Mekah ya membunuh bayi laki-laki perempuan. Zaman ayeuna rek lalaki rek awewe paehan lebih parah kan itu ya. Sudah banyak ya parah sekali. Tapi tidak dibinasakan oleh Allah karena Allah mengiyahkan permintaan Rasul. Yang kedua kata Rasulullah, ya Allah, jangan kau binasakan umatku seperti jangan kalahkan umatku dengan orang-orang kafir. Ini pun dijawab oleh Allah, diiyahkan. Sampai kapanpun kaum muslimin tidak akan pernah kalah dengan orang kafir. Gening ayeuna. Ini yang ketiga. Jangan kau kalahkan umatku dari orang-orang munafik. Ini yang tidak dijawab oleh Allah. Tidak Allah memberikan jawaban, ini menuntut kewaspadaan kaum muslimin menghadapi tipe manusia yang ketiga ini. Karena ini licin gitu ya. Ular berkepala 2 teh licin. Ini mah tidak dijawab. Kenapa sekarang seolah-olah kaum muslimin kalah oleh orang kafir? Bukan kalah oleh orang kafir, tapi di sana ada peran orang-orang munafik yang di hadapan kita mengaku sebagai muslim, tapi di hadapan mereka mengiyahkan mereka. Rahasia-rahasia orang-orang muslim dibocorkan oleh mereka semua. Ini terjadi sampai kini pun gitu ya.
Pan rusaknya setelah Khulafaur Rasyidin pun peran orang-orang munafik itu, ya, hancurnya. Itu sekilas ya tentang orang-orang munafik, diawali dari ayat 8. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada orang yang yaqulu, dia berkata, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa mahum, padahal bukan mereka, bimu'minina, orang-orang yang beriman. Ini kritikan dari Allah. Allah tidak menuduh langsung, padahal Allah Maha tahu. Tapi di sini disebut wa minan nasi, dan di antara manusia. Tidak disebutkan tuh si Abdullah bin Ubay bin Salul, gampang mun gitunya. Nah, ini Allah menjaga harga diri manusia, sehingga ini merupakan informasi yang dituntut orang yang mendengarnya berhati-hati. Manusia yang mana ini teh, begitu ya. Wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan telah beriman kepada hari akhir, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Inilah orang munafik, ya. Mengatakan mereka telah beriman kepada Allah, beriman juga kepada hari akhir, padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Gitu, ya. Ini Allah yang menegaskan seperti ini. Rasul pun tidak pernah tahu kalau sekiranya Allah tidak menginformasikan orang-orang munafik tersebut. Bahkan ketika sudah sampai informasi kepada para sahabat bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah seorang munafik, maka kemudian Umar ibnul Khattab yang mengusulkan atau memohon izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku tebas batang lehernya. Ya, kata Rasul, diizinkan oleh Rasulullah? Tidak. Anaknya pun, anak Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika mendengar bahwa ayahnya itu sebagai seorang munafik, dia pun mengusulkan kepada Rasulullah, meminta izin, jangan sampai orang lain yang membunuhnya, biar saya saja yang membunuhnya. Cek budakna. Kenapa anaknya mengusulkan agar dia yang membunuhnya? Karena kalau orang lain yang membunuh, saya khawatir, saya dendam, sehingga saya melakukan pembunuhan terhadap seorang muslim, gitu. Ya. Tapi apa? Rasulullah itu punya pandangan yang jauh ke depan. Pan Nabi teh patonah, ya. Patonah teh apa? Ya, bukan istrinya, bukan suaminya Butonah. Patonah teh cerdas, punya pandangan jauh ke depan. Pak, Bu, Abdullah bin Ubay bin Salul itu sasarengan sareng Nabi. Salat berjamaah ngilu jeung Nabi. Perang ngilu bari jeung kabur deui. Perang ikut kan? Perang pergi perang, tapi dia balik lagi mempengaruhi teman-teman yang lainnya. Jadi intinya sehari-hari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa anggapan orang-orang kafir di Madinah? Ada Yahudi, ada Nasrani, kalau tiba-tiba umpamanya melihat atau mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul dibunuh, pasti mereka akan mengatakan, Muhammad jangankan kepada musuh, kepada temannya sendiri pun berani membunuh. Komo ka musuh, cenah gitu. Inilah hebatnya Nabi, sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dibunuh, ya, meskipun sudah jelas kemunafikannya. Tapi hebatnya Rasulullah menjaga kehormatan dinul Islam. Jangan sampai ada fitnah kaum muslimin membunuh sesama muslim. Kenapa? Karena orang-orang lain taunya bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah seorang muslim, seorang sahabat. Karena bersama-sama dengan Nabi, gitu, sholatna dan lain sebagainya. Nah, di antara ciri mereka itu manusia yang mengatakan beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Nah, naonan atau bet kekituan. Nah, ini di ayat selanjutnya.
Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Yukhadi'u itu dari khoda'a. 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 Yukhadi'u. Yakhda'u. Yahda'u. Tapi itu pakai yukhadi'u. Yukhadi'u. Dipanjangkan. Yukhadi'unallaha. Berarti ininya khoda'a. Fa'ala yufa'ilu khodaha khoda'a yukhadi'u. Yukhadi'una. Ini artinya secara arti sama. Khoda'a itu perkataan atau perbuatan yang di dalamnya ada unsur penipuan. Seperti menolong padahal sesungguhnya dia tidak menolong, bahkan ngajongklokeun, eta khoda'a. Sekali lagi, perkataan atau perbuatan yang di dalamnya ada tipuan. Seolah-olah membantu padahal tidak membantu, menolong padahal tidak menolong. Kalau dibentuk dengan khoda'a itu melakukannya biasa-biasa saja. Tapi kalau dibentuk dengan khoda'a disertai dengan kesungguh-sungguhan. Nipu nate bukan main-main tapi sungguh-sungguh. Maka di sini disebutkan yukhadi'una. Mereka bersungguh-sungguh hendak menipu, gitu. Tidak yahda'una tapi yukhadi'una. Dari khoda'a yukhadi'u. Mereka sungguh-sungguh hendak menipu Allah. Allah menjadi maf'ulun bih. Menipu Allah dan walladzina amanu maf'ul yang kedua. Dan orang-orang yang beriman. Jadi mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Maksudnya apa? Mereka punya maksud yang sungguh-sungguh untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Allah katipu moal. Sehebat apapun tipu daya manusia, maka Allah tidak akan pernah tertipu. Orang beriman bisa manusia biasa. Ya, manusia biasa sangat boleh jadi bisa tertipu, tapi Allah tidak akan tertipu, gitu ya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Tapi Allah mengatakan wa may yakhda'una. Lihat kalimatnya diganti jadi yakhda'u, tidak yukhadi'u. Kalau tadi yukhadi'u ya, sekarang yakhda'u. Wajannya wajan khoda'a yakhda'u. Kalau yukhadi'u khoda'a yukhadi'u. Maka bagi Allah sesungguh apapun tipu daya mereka bagi Allah mah kecil, gitu. Makanya pakainya yahda'u, nipu biasa, gitu. Karena ini Allah yang mengatakannya. Wama dan tidaklah yahda'una mereka hendak menipu, dalam pengertian nipu biasa-biasa wae untuk Allah mah. Illa kecuali anfusahum atas diri mereka sendiri. Jadi nipu nate lain ke Allah, lain karena jalmanu beriman, tapi menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, akan tetapi mereka tidak sadar. Teu sadar manehna keur nipu diri sorangan, rarasaan teh menipu kepada Allah, rarasaan teh menipu kepada orang-orang yang beriman. Boleh jadi orang-orang yang beriman tertipu, tapi Allah memberikan informasi kepada nabinya melalui wahyu, ya. Jadi Nabi mengetahui segala sesuatunya tentang rahasia-rahasia orang munafik karena Allah menginformasikan melalui wahyu, ya. Itu ya. Jadi sehebat apapun tipu daya mereka, mereka tidak akan pernah mampu menipu. Dan sesungguhnya mereka sedang menipu diri-diri sendiri. Kalau boleh saya banding ya dengan kalimat Quran, ada yang kalimat begini surat Luqman. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa orang yang bersyukur, maka kebaikan syukurnya adalah untuk dirinya sendiri. Mereka pun tidak menipu kecuali menipu dirinya sendiri. Jadi teman-teman, perbuatan baik yang kita lakukan, maka sesungguhnya kebaikannya akan kembali kepada kita sendiri.
perbuatan buruk yang kita lakukan, maka sesungguhnya keburukannya akan kembali juga kepada diri kita sendiri. Gitu kan? Jadi jangan menjadi merasa rugi ketika melakukan kebaikan bagi orang lain, maka hakikatnya kita sedang melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri dan Allah Maha tahu. Bahkan Allah lipat gandakan kebaikan tersebut. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Kita memberikan 1, maka Allah siap untuk memberikan lebih dari hanya sekedar 1, bisa 10, bisa 700 dan lain sebagainya. Tapi tong siga ustad itu sok cenah kumpulkan ayeuna berapa? Nah, dikalikan sekian, kalikan sekian, jangan begitu ya. Ini rahasia Allah gitu ya. Nah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Dan siapa yang melakukan satu keburukan tidak akan dibalas oleh Allah kecuali dengan semisal keburukan. Berarti keburukannya untuk diri sendiri. Dan hebatnya Allah, kalau keburukan yang dilakukan tidak dilipat gandakan dibalasnya. Fala yujza illa mislaha, tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan keburukan tersebut. Inilah makna Allah itu tidak pernah zalim kepada manusia. Manusia melakukan kebaikan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, tapi ketika melakukan keburukan dibalas dengan semisalnya gitu. Niat berbuat baik sudah dicatat menjadi 1 pahala. Ya, makanya niatnya tuluy, Pak. Bu. Niat tahajud ya. Niat tahajud nanti catat hiji. Terus gitunya. Dan malaikat bisa katipu gitu. Tidak ya, tidak bisa begitu gitu ya. Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu. Jadi wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Dan mereka tidak sadar. Tidak pernah sadar sedang melakukan penipuan kepada diri mereka sendiri, bahkan semakin hari semakin kuat. Terus ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Nyangkana orang-orang beriman tertipu, Allah tertipu, padahal sama sekali tidak. Karena orang beriman ada Rasulullah, Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah, maka sangat tahu persis siapa orang-orang munafik yang berada di bawah si Abdullah bin Ubay bin Salul tersebut. Terakhir, fi qulubihim maradun, jumlah dorfiyah karena diawali oleh kata bantu. Kata bantunya berupa huruf jar, maka qulubihim menjadi khobar muqaddam, maradun menjadi mubtada muakhar. Di dalam hati-hati mereka maradun, ada penyakit. Penyakit apa? Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Awas, jangan penyakit jasmani ya. Ya, umpamana naon gitu ya. Tidak. Tapi ini penyakit hati. Apa penyakit hatinya? Penyakit hatinya adalah hasud, dengki, iri. Abdullah bin Ubay bin Salul iri, dengki, hasud kepada Muhammad yang tiba-tiba datang ke Madinah, kemudian menjadi banyak pengikutnya, rek ngalawan tewani, akhirnya muncul kedengkian dalam dirinya. Kalau orang sudah hasud, apapun caranya dilakukan. Lamun geus hasud, Pak, hati-hati. Segala cara diupayakan untuk menghancurkan orang yang dihasudi. Itu orang yang hasud, ya. Berbagai macam cara dilakukan. Dan hati-hati kalau pada diri seseorang ada hasud, hati-hati dengan amal-amal soleh kita. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan iyakum wal hasada. Hati-hati kalian terhadap penyakit hasud. Kenapa? Fa innal hasada, karena sesungguhnya penyakit hasud itu yakulul hasanati, akan memakan kebaikan-kebaikan kama takulun narul hatoba, sebagaimana api melahap kayu bakar. Sebanyak-banyaknya kayu bakar kalau sudah dimakan oleh api,
habis jadi debu. Demikian pula amalan-amalan soleh seseorang, kalau di dalamnya ada hasud, ya, ada dengki. Hasud teh bahasa mudah nama SMS gitu. SMS. Senang melihat susah, susah melihat senang. Bu, Pak, kalau tiba-tiba tetangga kita bahagia, terus kita nu jadi nyeri hati, nah hati-hati. Tetangga kita bahagia, ngagaleh kendaraan baru, gembira. Urang ningalikeun medengkel nyeri hati. Tepuguh. Tah. Ini alamat indikator hasud. Ya. Tetangga urang kena musibah eta meuni atoh teh hate. Ini juga indikator hasud, ya. Hati-hati, susah melihat senang, senang melihat susah. Penyakit hasud ini akan memakan kebaikan-kebaikan sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan. Seperti halnya api melahap kayu bakar. Habis Pak kebaikan kita dengan adanya penyakit hasud. Nah, siga Abdullah bin Ubay bin Salul fi qulubihim maradun, dengan teman-temannya. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit, yaitu hasud teh. Gitu. Orang yang pailit di akhirat pun gara-gara hasud. Orang-orang yang pailit, orang-orang yang bangkrut di akhirat karena hasud. Gitu. Nah, orang yang masuk ke dalam surga karena tidak ada hasud. Gitu. Kan pernah ya suatu hari Rasulullah ngeriung dengan sahabat, kemudian kata Rasulullah, yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan muncul kepada kalian seorang laki-laki dari penghuni surga. Jol seorang laki-laki nenteng sendal, jangotnya masih basah, bekas wudunya. Tuluy we salat. Pertanyaan, salat berjamaah teu? Henteu. Dan Nabi tuh ngarariung gitu. Datang dia salat sendiri. Sekali. Besok Nabi bercerita lagi, yatlu'u alaikumul anna rajulun min ahlil jannah. Datang deui jelema eta. Iya deui cenah jelema teh. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan seperti itu. 3 kali juga muncul orang yang sama. Tentu mengundang penasaran para sahabat. Maka ada seorang sahabat yang kalau tidak salah Abdurrahman, siapa ya? Pokoknya seorang sahabat yang kemudian dia penasaran. Sampai Rasulullah mengatakan 3 kali, akhirnya ikut menginap dengan alasan sedang berantem dengan orang tuanya. Diizinkan menginap 3 hari di tutungguan. Apa yang menjadi sebab Rasul mengatakan dia ahli surga? Pasti ada amalan yang lebih dari kita-kita, dari sahabat yang lain. Hari pertama ditoong gitunya. Terus sholat wengi Pak, siga urang gitunya. Terus sholat wengi gitu. Kenapa cenah enggak sholat malam gitu? Hari kedua sarua kene. Hari ketiga sarua kene. Tidak ada yang istimewa. Naon beda? Nah cenah jeung urang asa alus urang gitu. Ya, itu. Tidak ditemukan keistimewaan orang tersebut. Kemudian dia pamit, ya. Sebenarnya saya tidak berantem dengan orang tua saya. Saya datang ke sini karena Rasul mengatakan engkau itu ahli surga sampai 3 kali kata Rasulullah. Apa amalan yang engkau miliki sehingga engkau disebut sebagai ahli surga? Kata orang tersebut, kieu cenah abdi mah. Tidak ada yang lebih cenah. Kecewa sahabat tersebut, akhirnya pamit. Setelah pamit disauran deui, barangkali cenah. Barangkali ieu mah barangkali. Saya mah teu pernah aya sakedik pun hasud ka sesama muslim. Muslim mendapatkan kesenangan, saya ikut berbahagia. Mendapatkan kesusahan, saya berupaya membantunya. Tidak sama sekali, saya tidak ada hasud dalam diri saya. Yang kedua, tidak ada sekalipun maksud saya untuk menipu terhadap sesama muslim. Kata sahabat, ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Ternyata hasud menjadi penyebab dimakan amalnya, amal kebaikan. Tapi kalau orang tidak ada hasud dalam dirinya, menjadi penyebab dia menjadi penghuni surga, calon penghuni surga. Hari kita mau tahajud, kita tahajud.
Tidak begitu juga ya, mangga yang mampu silakan. Tapi jangan sampai pernah ada hasud dalam diri kita seperti hasudnya orang-orang munafik. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Lagi-lagi di sini seolah-olah Allah kehilangan Rahman Rahimnya dengan kalimat fazadahumullahu maradon. Allah menjadi fa'il ya. Hum menjadi maf'ulun bih, zada fiilnya, fazada maka menambah hum kepada mereka Allahu Allah marodon penyakit tersebut. Lagi-lagi seolah-olah Allah menambahkan penyakit. Padahal ini pun sebab akibat. Sebab mereka berada tenang tentram dalam kedengkiannya, maka makin hari kedengkian itu makin memuncak. Rasa hasudnya itu makin bertambah besar. Apalagi melihat kemajuan kaum muslimin di Madinah. Semakin bertambah tahun, semakin maju kaum muslimin, maka semakin bertambah hasudnya. Maka seolah-olah Allah menambahkan. Padahal dengan sebab kehasudan mereka sendiri, kemudian akhirnya semakin bertambah. Jadi Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk. Tidak layak bagi Allah melakukan sesuatu yang buruk. Kalau ada keburukan pada diri kita, itu semata-mata kita yang melakukannya. Ini pun demikian, fazadahumullahu marada, maka Allah tambah kepada mereka penyakit tersebut dengan sebab ada alasannya. Mereka tidak mau mengobati penyakit hasudnya. Semakin jauh dari ajaran Islam gitu ya, semakin tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, maka semakin parah. Maka sudah jelas bagi mereka walahum, dan bagi mereka adzabun, siksaan alimun. Ini menjadi sifat yang sangat pedih. Bima dengan sebab kanu keadaan mereka yakdzibuna fi'il mudhari, terus menerus mendustakan. Ya. Ini tipe manusia yang ketiga baru disebut satu gitu ya. Mereka hendak menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka tidak menipu Allah kecuali menipu diri-dirinya sendiri, tetapi mereka tidak sadar. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit tersebut, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih dengan sebab yakdibun, mereka senantiasa berdusta. Ciri orang munafik itu ida hadatsa kadaba. Apabila dia berbicara kadzaba, dusta. Ini yang disebut ayat bima kanu yakdzibun. Itu disebutkan orang nama. Tapi kalau ada orang setiap berbicara dusta terus-terusan, itu ciri-ciri orang munafik. Maka hati-hati terhadap orang yang seperti itu. Gitu ya. Nah, ayat selanjutnya masih berbicara tentang ciri-ciri orang munafik yang harus kita waspadai dan harus kita pahami, karena dalam konteks kekinian sudah banyak gitu ya orang-orang munafik, tidak disebutkan namanya tapi melihat dari ciri-cirinya banyak. Saya akan perhatikan kesejahteraan rakyat ya. Pada kenyataannya tidak. Itu ida hadatsa kadaba, sertifikat gratis diberi, sertifikat palsu. Pada kenyataannya berdosa-dosa juga, gitu ya. Baik teman-teman, masih banyak yang harus kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu, kita cicil sedikit-sedikit. Yang jelas, jadikanlah Al-Quran ini kurikulum seumur hidup. Wah, Pak Ajat iraha tamatna Al-Baqarah wae sabulan sakali gen sabaraha ayat, lain masalah tamatna. Proses yang harus kita jalani. Kurikulum seumur hidup, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang disampaikan? Tidak ada ya, cukup ya. Ya karena durasinya cukup panjang juga, karena subuhnya makin kesini makin mundur. Terima kasih, yang benarnya mutlak dari Allah dan Rasul, sementara yang kelirunya karena keterbatasan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah tetap berikan kita keistiqomahan untuk terus mempelajari Al-Quran, karena kita yakin Al-Quran itu hudan, at-tariqu al-musilu ilal matlubi, jalan yang bisa menunjukkan kepada yang kita cita-citakan, yaitu hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, wa qina adzabannar. Sekian dan demikian aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.